Kita biasanya berada dalam sebuah hubungan yang tidak sehat, itu pasti karena ada sebuah alasan tertentu. Nah, people do change after all they mature. Ketika mereka akhirnya dewasa, justru akan menjadi hal aneh ketika seseorang melakukan sebuah tindakan yang dikatakan terhubung dengan perilaku yang gak tepat, tapi mereka itu gak paham tentang itu. Kira-kira kalau sampai orang tidak cukup paham dengan perilaku yang tidak tepat tadi, pasti ada sesuatu. Kebanyakan orang-orang yang tidak paham ini biasanya membutuhkan sebuah bantuan, yaitu bantuan dari profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu denganku Nuran Abdat di Talk with Nuran. Hari ini kita mau mengenal dan memahami lebih dalam tentang toxic relationship. Tentunya teman-teman banyak dengar relasi yang tidak sehat ini, mungkin dari lingkungan sekitar pertemanan, mungkin dari orang tua sendiri, mungkin dari orang tua teman, ataupun dari pasangan sendiri, atau calon pasangan dan mantan pasangan. Nah, di sini kita butuh kenal dulu nih, sampai bisa dibilang toxic relationship itu kenapa sih? Ada apa dengan makna toxic tadi? Ternyata bisa dibilang sebuah hubungan yang beracun atau hubungan yang tidak sehat, itu dasarnya karena kita berada di dalam sebuah hubungan yang secara konsisten membuat kita tuh merasa tidak nyaman, tidak aman, lalu lebih banyak perasaan atau pemikiran negatif yang hadir. Efeknya bikin kita merasa semakin sedih, atau kita merasa cemas, merasa takut. Akhirnya rasa marah lebih dominan muncul. Dan kerap kali membandingkan rasa, kok gue gak bahagia ya, kok gue gak nyaman ya, kok gue kayak ngerasa tertekan ya. Dan ini semua menguras energi. Hati-hati. Kalau ternyata udah menguras energi yang begitu mendalam dan nggak menemukan titik temu, jangan-jangan itu adalah red flags-nya. Nah, kenalin dulu nih, di titik mana kita bisa tahu kalau kita berada dalam toxic relationship. Biasanya, si pasangan ini mereka tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya. Lalu penyelesaian konfliknya yang dilakukan sama mereka itu buruk, biasanya. Lalu ketika terjadi salah satu pihak yang berupaya dan pihak lain tidak mau berupaya, maka kalian sudah berada dalam signal-signal hubungan yang tidak sehat. Lalu bisa diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua pihak ternyata sudah merasa tidak cocok, bukan hanya tidak nyaman, tapi tidak cocok dengan satu dan yang lainnya. Akhirnya itu kecenderungan-kecenderungan kita berada dalam hubungan yang gak sehat. Biasanya di dalamnya itu ada beberapa sikap yang membuat kita mudah untuk mendeteksi hubungan yang gak sehat tadi. 1. Ada yang suka berbohong. 2. Ada sikap tak acuh. Lalu menolak untuk menyelesaikan masalah yang tengah terjadi di antara hubungan itu. Tidak ada eager atau tidak ada keinginan untuk akhirnya memaafkan. Gak mau melakukan yang namanya mengakui kesalahan, lalu kerap kali menyalahkan pihak lain, atau jangan-jangan playing victim apa? Ketika dia merasa dirinya sebagai korban dan menunjuk orang lain sebagai pelaku, padahal si orang ini yang melakukan. Kerap kali melakukan bentuk-bentuk kekerasan, baik itu verbal, fisik, yang akhirnya terhubung dengan kondisi psikologisnya nanti terganggu. Lalu kerap kali bicara dengan kata-kata yang tadi gak hanya kasar tapi juga isinya tuh buruk. Dan biasanya nih yang sering terjadi, orang ini pelakunya itu bersikap manipulatif. Waduh, dan tentunya dia akan menolak mendengar permasalahan yang kita rasakan sebagai si pasangan atau lawan dari pasangan. Nah, dalam situasi ini ada beberapa orang tuh ternyata yang dilihat mereka kok tuh gak dapetin sayangnya gitu loh.
nggak nemuin signal-signalnya atau tanda-tandanya. Kenapa? Biasanya kalau dari penelitian terinfo adalah mereka adalah orang yang kerap kali tidak mudah untuk mengakui karena merasa terjebak dalam cinta yang sesaat atau hubungan yang terlihat indah tapi hanya sesaat. Kecenderungannya apa? Ada needs yang dirasa oleh dia memang tidak terpenuhi dari kehidupan sebelumnya. Mungkin dia takut tidak diakui lagi. Mungkin dia takut merasakan kesepian karena ditinggalkan. Lalu juga akhirnya ini membuat dia merasa ya udahlah jalanin aja. Atau ini adalah hubungan yang mungkin memang sewajarnya. Waduh, tapi bener nggak nih? Ternyata hubungan ini memang sewajarnya. Maka itu tanda-tanda tadi tuh butuh kita pelajarin gitu loh. Akhirnya konsepnya itu untuk mengenal hubungan ini sehatkah, tidak sehatkah, atau jangan-jangan abusifkah, kita butuh kenali dan pahami bahwa kita semua ini selagi pasangan, selaku manusia, kita tuh layak loh untuk bahagia. Karena mencintai itu adalah bekerja sama. Jadi ketika tidak ada pemaknaan tentang kerjasama dalam sebuah hubungan, hati-hati. Jangan-jangan ini bukanlah sebuah hubungan yang sehat. Kita butuh kenalin beberapa tanda tadi yang sebelumnya atau mungkin tanda lainnya lagi. Agar apa? Agar kita menyadari hubungan ini mungkin butuh pertolongan, mungkin butuh mencari jalan keluar, dan juga butuh nanti akhirnya memutuskan apa yang mau dibawa ke hubungan ini. Nah, sebenarnya ada begitu banyak sekali contoh dari toxic relationship sendiri. Salah satunya nih ya, kalau teman-teman mungkin sering dengar yang namanya gaslighting. Ketika di dalamnya itu digunakan sama si pelaku untuk membuat korbannya itu mempertanyakan tentang kebenaran diri atau realita dirinya dia. Di sini permainan manipulatif itu tinggi sekali, sehingga si pasangan rancu. Apakah aku melakukan itu atau enggak? Tapi hari ini kita mau kasih satu contoh dulu. Beberapa lainnya kita akan share di topik selanjutnya. Nah, yang terjadi tuh apa sih akhirnya untuk kita mengenal hubungan seperti ini yang beracun tadi atau yang toksik? Ada sebuah konsep di mana kita butuh untuk kenali batasan dalam hubungan. Oke, ada yang namanya batasan personal. Batasan tuh boundary ya, so we call it personal boundary. Nah, kita butuh berkenalan dengan hal-hal apa yang patut atau tidak patut orang lain lakukan terhadap kita, termasuk pasangan kita sendiri. Kalau kita paham konsep tentang ini, insya Allah ini akan membuat kita mudah untuk kenal tadi tanda-tanda hubungan gak sehat. Kedua, kita juga mudah untuk mengambil jalan keluar dari ini semua. Bukan mudah mengambil keputusan, tapi mencari jalan penyelesaian yang tepat. Karena akhirnya kita tahu ketika nanti situasi ini gak nyaman, atau sebelum situasi ini terjadi, kita butuh menjelaskan dengan detail dan fokus pada perilaku yang salahnya tadi itu. Jangan lupa, dalam sisi psikologi itu, ada yang namanya teknik untuk menyampaikan atau I message or I statement. Boleh loh dipakai dengan I feel aku merasa kurang nyaman, aku merasa degup jantungku berdebar dengan cepat sekali ketika aku mendengar intonasi suaramu begitu tinggi tadi ketika bicara denganku. Kenapa? Biasanya kamu bicara dengan sangat tenang, nyaman banget. Ada apa sih dengan kamu hari ini? Nah, teknik seperti ini harapannya adalah bisa membuka kemungkinan-kemungkinan kenapa sih si pasangan kita ini bersikap seperti itu. Jadi ini salah satu contoh dulu aja ya. Karena akhirnya kita butuh berlatih untuk mencegah. Kalau tadi kan adalah step-stepnya. Tapi ada porsi untuk mencegah agar kita tidak berada dalam situasi hubungan yang gak sehat tadi atau toxic relationship. Cara-cara mencegahnya adalah yang pertama, coba kenali cara berelasi dengan pasangan yang tepat. Yang tepat seperti apa? Kenali diri pasangan kita, kelebihan dan kekurangannya, bahasa cintanya dia, apa sih love language-nya? Gesturnya dia ketika tidak suka akan sesuatu, kita pelajari. Walaupun kita butuh diskusi, tetap ya, berujung butuh diskusi. Analisa kemungkinan hubungan kita ini ke depannya.
Ada nggak kemungkinan tujuan yang sama hubungan ini? Kalau ada, bisa dilanjutkan ketika itu hubungannya memang benar sehat. Kalau tidak sesuai atau tidak satu frekuensi, kita juga bisa analisa mau dibawa kemana nih hubungan. Lalu, coba komunikasikan apa yang kamu inginkan sih dalam relasi. Pasangan juga gitu, pengennya apa sih? Ingin mendapatkan apa? Ingin pasangan atau partner yang seperti apa? Cara nyamannya hubungan romantis itu seperti apa dan yang tidak nyaman seperti apa? Akhirnya kita juga berlatih masing-masing nih ya untuk menyalurkan emosi dengan tepat. Kalau lagi nggak nyaman atau marah seperti apa, sedih seperti apa, dan kalau senang ditransfernya emosinya seperti apa. Jadi saya nggak tahu teman-teman yang lagi nonton sekarang ini kira-kira merasakan hubungannya sedang dalam situasi atau range hubungan yang seperti apa. Coba di-rate dulu, dilihat dulu skala hubungannya, dikenali tadi tanda-tandanya itu. Karena kita punya pilihan loh, pilihan untuk keluar dari siklus toxic relationship-nya tadi. Kita juga punya pilihan untuk memperbaiki hubungan jika keduanya memang menyadari dan mau perbaikan. Atau akhirnya kita juga punya porsi untuk memulihkan diri setelah berada dalam hubungan yang toksik tadi. Yang kita butuh ingat itu satu, kita tuh gak akan pernah mengubah seseorang yang memang tidak menemukan isu dari action yang dilakukan oleh dirinya dia. Nah, coba kenalin hubungan kamu, kira-kira sekarang ada di mana? Semoga hubungan kita berada dalam track yang tepat. Kalaupun gak tepat, kita udah cepat dan tanggap mengenali tanda-tandanya. Dan kamu gak pernah sendiri, ada beragam media untuk mengedukasi diri dan memperbaiki diri dan juga mengenal konsep diri kita lebih dalam agar kita berada dalam hubungan yang sehat dan nyaman. Terima kasih untuk hari ini. Semoga menikmati Talk with Nuran dengan tema ini. Kalau memang menikmati, suka, silahkan di-share ke teman-teman luar sana. Kemanapun, jangan lupa tetap stay put notification di Talk with Nuran. Jangan lupa juga subscribe, jangan lupa share tadi. Terus kalau ternyata teman-teman berkenan untuk memberikan tanggapan, juga memberikan topik lanjutan, boleh banget dong ditulis di kolom komentar. Karena kita butuh banget itu dan kita akan berusaha untuk review kira-kira mana yang cukup genting, yang cukup manfaat untuk didiskusikan selanjutnya. Thank you so much and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.